Pernahkah Anda merasa kayak hidup ini berat banget? Bukan karena kejadian besar, tapi karena suara kecil di kepala Anda yang terus bilang, kamu gagal, kamu nggak cukup baik, semua orang lebih sukses dari kamu. Suara itu kadang pelan, kadang nyaring, kadang muncul pas kita lagi rebahan, sendirian di malam hari mikirin masa depan, padahal kita cuma pengen tenang. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah suara itu benar-benar milik kita? Atau cuman hantu dari pengalaman masa lalu, tekanan sosial, dan trauma yang belum selesai? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Anda bisa menghadapi pikiran negatif. Tapi, sebelum kita mulai lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Pertama, pikiran Anda adalah hidup Anda. Marcus Aurelius pernah bilang, hidup kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Kalau pikiran Anda isinya cemas, takut, dan rasa bersalah, ya hidup Anda akan terasa penuh tekanan, walaupun sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi kalau Anda bisa melatih pikiran Anda jadi lebih tenang, lebih rasional, lebih jernih, apapun yang terjadi, Anda tetap bisa punya kendali. Kedua, pikiran negatif. Itu bukan salah Anda, tapi tanggung jawab Anda. Otak manusia itu kayak sensor bahaya. Dari zaman nenek moyang kita masih berburu di hutan, otak kita udah dirancang buat lebih peka sama ancaman daripada kabar baik. Itu sebabnya kita lebih ingat satu komentar jahat daripada 10 pujian. Kita lebih mikirin kalau gagal gimana daripada kalau berhasil gimana. Di dunia modern ini, ancamannya udah bukan harimau lagi, tapi tagihan bulanan komentar jahat di medsos. Orang tua yang nanya, kapan nikah? Dan itu semua bisa memicu pikiran negatif secara otomatis. Ketiga, lingkungan Anda merupakan cermin pikiran Anda. Coba pikirkan, siapa 5 orang yang paling sering Anda ajak ngobrol setiap minggu? Apa yang Anda konsumsi setiap hari di TikTok, Instagram, atau YouTube? Kalau isinya drama, gosip, keluhan, dan pamer pencapaian orang lain, ya wajar aja kalau kepala Anda penuh dengan rasa cemas, iri, dan rasa nggak cukup. Maka Marcus bilang, jangan biarkan orang lain masuk ke hatimu, kecuali kamu undang mereka dengan sengaja. Maksudnya, bukan soal menjauh dari semua orang, tapi lebih ke menyaring siapa dan apa yang boleh tinggal di kepala dan hati Anda. Keempat, ganti pertanyaan, ganti pikiran. Ketika pikiran negatif datang, jangan langsung dipercaya. Coba latih diri untuk bertanya, apa ini benar? Apa ini fakta atau cuma ketakutan saya sendiri? Apa ini hal yang bisa saya kendalikan? Ketika Anda mulai bertanya, otak Anda berhenti bereaksi dan mulai berpikir. Dan disitulah letak kekuatan stoikisme. Bukan untuk menolak emosi, tapi untuk mengelola cara kita meresponsnya. Kelima, ubah makna, ubah hidup. Bagi Marcus Aurelius, masalah itu bukan kutukan, tapi bahan bakar pertumbuhan. Halangan di jalan menjadi jalan itu sendiri. Kalau Anda ditolak, gagal, atau sakit hati, itu bukan akhir dunia. Itu latihan untuk jadi lebih kuat. Daripada bertanya, kenapa ini terjadi sama saya? Coba ganti dengan, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari ini? Karena mengubah cara berpikir berarti mengubah hidup. Keenam, satu hal yang bisa Anda kendalikan. Banyak orang stres karena sibuk ngurus hal-hal yang di luar kendali, pendapat orang, perilaku pasangan, keputusan atasan, atau omongan tetangga. Padahal satu-satunya yang bisa Anda kendalikan sepenuhnya adalah bagaimana Anda merespons. Itu sebabnya stoikisme mengajarkan fokus pada apa yang bisa saya lakukan, bukan kenapa hidup begini. Kalau hari ini Anda sedang merasa kewalahan, sedih tanpa alasan, atau cemas akan masa depan, ingat kata Marcus, kebahagiaan itu bukan dari luar, tapi dari cara kita berpikir. Dan jika Anda ingin membunuh pikiran negatif, bukan dengan memeranginya, tapi dengan memahami, mengubah sudut pandang dan memilih untuk bertumbuh. Jika video ini menyentuh sesuatu dalam diri Anda, klik tombol like, bagikan ke teman, dan jangan lupa subscribe. Kita bangun komunitas orang-orang yang berpikir sehat, tenang, dan kuat bersama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.